Dan pukulan ini adalah sekadarnya, sekiranya membuat anak ini jera dari perbuatan buruk. Seperti itu. Kalau orang tua sudah ada izin dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kalau guru bagaimana ini? Nah, ini juga lagi viral ini para jamaah. Kalau guru bagaimana? Guru ini hanya boleh memukul jika ada izin belak-belakan, izin yang eksplisit dari orang tuanya. Jadi orang tuanya begini, ketika masrahkan anaknya, Bu, Pak, ini anak saya, mohon jenengan bimbing, jenengan bina, jenengan didik, silahkan, kalau memang perlu dipukul, silahkan pukul. Nah, ini berarti sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan SIM, surat izin memukul. Ya, jadi seperti itu, harus dapat izin terang-terangan. Kalau sekedar pasrah tok itu tidak cukup para jamaah. Kalau orang tuanya bilang ini anak saya tolong dididik, tolong diajari, itu belum mendapatkan izin berarti. Ya, diserahkan untuk belajar itu tidak otomatis izin untuk boleh memukul para jamaah. Nah, ini penting ini. Ulama menyebutkan seperti itu. فأسعفني وبالإكرام أتحفني روحي أتحفني فؤادي هم فأسعفني وبالإكرام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali wan niyyah. Uzakirukum wa uzakiru nafsi bi ikhlasin niyyati lillahi tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu jamaah muslimat An-Nisa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita hadirkan dalam hati kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan serta mengikuti kajian ilmu agama. Tema yang akan saya angkat pada sore hari ini adalah tentang mendidik anak dan prinsip pendidikan Islam, karena sekarang ini sedang viral begitu ya, guru dikasuskan begitu, guru menganiaya murid dan seterusnya ya. Makanya penting untuk kita ketahui bagaimana sebenarnya pandangan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya pendidikan anak ini merupakan amanah agung yang dipikul oleh setiap orang tua dan juga pendidik para jemaah. Dan dalam Islam sendiri, anak ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, kita bimbing, serta kita arahkan menuju jalan kebaikan. Hati anak ini yang masih bersih ini diibaratkan permata yang belum terukir, dan mereka ini siap dibentuk dan diberi warna apapun yang ditanamkan kepadanya. Oleh karenanya penting untuk kita pahami bahwasanya pendidikan anak ini tidak hanya menuntut kasih sayang dan keteladanan, tetapi juga perlu adanya tindak ketegasan dan juga tindakan korektif yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga diri mereka dan juga keluarga mereka dari api neraka. Yang disebutkan di situ waquduhan nar waquduhan nas wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Jadi bahan bakar dari neraka itu adalah
manusia, orang-orang yang masuk di situ, penduduk neraka, ya, dan juga bebatuan. Kita umat Islam, golongan orang-orang yang beriman, diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Dan itu caranya adalah dengan kita mempelajari dan mengkaji ilmu agama sebagaimana mestinya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna liwaladika alaika haqqo. Jadi sesungguhnya anakmu itu mempunyai hak atasmu. Jadi anak itu punya hak yang itu merupakan kewajiban kita selaku orang tua. Dan di hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Gitu. Jadi seorang suami punya tanggung jawab atas rumah tangganya, istri juga punya tanggung jawab atas apa yang diamanahkan oleh suaminya. Orang tua juga punya tanggung jawab atas apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Sedikit atau banyak itu nanti pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apakah melaksanakan amanah itu sebagaimana mestinya ataukah menyia-nyiakan, ya, semuanya ada tanggung jawabnya. Dari ayat hadis yang tadi sudah saya sebutkan, semuanya ini menunjukkan bahwa mendidik anak adalah kewajiban syar'i yang nantinya akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan tentunya ada tahapan para jamaah yang perlu kita ketahui. Untuk anak usia dini, usia 0, ya, ini saya bagi ada 3 pembagian ya. Untuk anak usia dini mulai dari 0 sampai 7 tahun, ini kita selaku orang tua, ini fokusnya kepada kasih sayang. Kita berikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita arahkan dengan akhlak-akhlak yang baik. Dan di usia yang sangat dini sekali itu tidak diperbolehkan. Syariat tidak memperkenankan kita untuk memukul anak yang mereka ini tidak paham kenapa dipukul begitu. Itu untuk anak 0 sampai sekian tahun. Kemudian ada usia tamyiz, ya. Usia tamyiz ini adalah anak sudah sampai usia tertentu yang dia ini sudah paham ketika diajak ngobrol, diajak ngomong pembahasan tertentu, dia sudah mulai paham, dengar kalau bahasa Jawanya seperti itu. Maka di sini orang tua punya kewajiban memerintahkan anak mengerjakan yang namanya sholat. Walaupun anaknya tidak wajib para jemaah. Jadi anak misalnya usia 7 tahun, itu tidak wajib mengerjakan sholat karena belum balik. Tetapi orang tua punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya sholat. Anaknya mengerjakan sholat tidak wajib, orang tua wajib untuk memerintahkan anak. Ya, orang tua di sini ya bapak, ibu, kakek, nenek dari 2 jalur. Kalau seandainya ibunya sudah memerintahkan, gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau ibunya sibuk tiktokan, ya, bapaknya sibuk ya bekerja misalnya, neneknya sibuk belanja, kakeknya nggak peduli begitu ya, ini maka semuanya kena bagian dosa karena ini tidak ada yang peduli dengan anak tersebut. Bahkan boleh dipukul para jamaah dengan ketentuannya jika anak ini meninggalkan sholat, ya, ada ketentuannya nanti akan kita sebutkan. Sebagaimana hal itu disabdakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat dan mereka ini usianya adalah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin.
dan pukullah mereka jikalau meninggalkan sholat apabila usianya adalah 10 tahun. Jadi boleh bahkan dalam kondisi tertentu harus para jamaah ya. Itu. Kemudian sekarang usia baligh, usia remaja ya, maka anak ini sudah dihukumi sebagai seorang mukallaf, dia sudah dicatat oleh malaikat. Kalau dia mengerjakan dosa dicatat oleh malaikat. Kalau dia nggak sholat, meninggalkan sholat, dicatat oleh malaikat berdosa. Tapi kalau anak kecil mengerjakan jenis perbuatan yang itu adalah perbuatan dosa, itu nggak dicatat oleh malaikat, ya, karena memang belum waktunya, belum mukallaf begitu. Jadi kalau sudah balik, maka sudah mukallaf, ya, remaja berarti sudah mukallaf, maka remaja ini atau anak yang sudah balik ini punya kewajiban untuk mengerjakan syariat, mengerjakan seluruh perkara yang wajib dan meninggalkan segala hal yang diharamkan. Makanya harus tahu mana yang wajib, mana yang haram itu. Orang tua bagaimana perannya? Orang tua tetap ya punya tanggung jawab untuk mengawasi, punya tanggung jawab untuk menasehati. Dan jika anak durhaka kepada orang tua, maka boleh, orang tua ini boleh memberikan hukuman, boleh mendidik dengan memberikan teguran yang keras misalnya, dengan diisolasi sementara, ya bahkan sampai kadang mungkin dikurung di kamar begitu tanpa menyakiti ya, dikurung di kamar tapi tetap dikasih makan ibu-ibu. Jangan dikurung di kamar nggak dikasih makan, kamarnya nggak ada kamar mandinya, jangan, bukan itu maksudnya. Ya, jadi seperti itu, boleh dipukul. Tetapi kalau seandainya dipukul ini memperburuk keadaan, tambah dadi, tambah menjadi-jadi, maka sebaiknya tidak dipukul. Begitu. Itu. Kemudian untuk prinsip dasar pendidikan anak para jamaah, ya. Yang pertama adalah kita perlu untuk menanamkan akhlak dan adab sejak dini. Ya. Kita mulai dengan membiasakan akhlak mulia dan menjaga mereka dari lingkungan yang buruk, dari komunitas yang jelek. Anak itu harus dibiasakan, misalnya ya, makan dengan tangan kanan. Kalau makan dengan tangan kiri langsung ditegur. Ya. Kemudian pada saat makan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Kemudian pada saat makan bersama itu jangan mendahului orang lain, mendahului bapaknya, mendahului ibunya, begitu. Jadi tidak mendahului orang lain pada saat makan, begitu. Kemudian juga kalau makan bersama itu tidak kita tegur supaya tidak menatap makanan orang lain yang sedang makan. Kadang kan anak itu kan dia sudah punya piring, sudah dikasih makan, tapi masih melihat piringnya orang lain. Ini kelihatannya sepele, tapi parentingnya seperti itu, ya, edukasinya seperti itu, ya, biar anak ini nggak menjadi pribadi yang rakus para jamaah. Kemudian pada saat makan, anak itu juga diajarkan supaya mengunyah makanannya dengan baik dan tidak tergesa-gesa. Nah, begitu. Jadi ini penting ini para jamaah. Kalau bersuara bunyi makanannya krauk-krauk, ya itu elegannya ya sebaiknya tidak begitu. Tapi kalau ngomong, ini penting ini para jamaah, justru malah dianjurkan untuk ngomong. Nah, kebanyakan orang taunya kan kalau makan itu jangan ngomong, enggak. Itu keliru itu para jamaah. Yang benar itu adalah pada saat kita makan itu disela-selai dengan ngomong, dengan bicara, itu yang benar. Jadi kalau mangan kok meneng, nah itu malah nggak seperti itu. Sunnahnya bukan seperti itu. Anjurannya, syariatnya adalah pada saat makan itu disela-selai dengan ngomong, ya. Jadi bukan makan sambil ngomong terus itu ya enggak, tapi disela-selai dengan berbicara. Adapun kalau makan enggak ngomong sama sekali, ini malah kebiasaannya orang-orang Yahudi para jamaah. Gitu. Ya, ini penting ini. Kemudian juga pada saat makan ini ya diajarkan untuk rapi, tidak mengotori tangan, tidak mengotori pakaian, ya. Makannya dihabiskan dan seterusnya. Kemudian juga diajarkan anak ini supaya tidak hidup dalam kemewahan. Diajarkan untuk mencintai yang namanya kesederhanaan.
ya. Jadi ya oke, sesekali mungkin pakai pakaian bagus, tapi tetap anak itu diarahkan untuk senang dengan sesuatu yang sederhana, low profile para jamaah. Ini penting ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah menjaga dari pergaulan serta hiburan yang merusak. Nah, ini penting ini. Ya, orang tua ini punya tanggung jawab untuk menjaga anaknya, memproteksi anaknya dari lingkungan yang buruk dan hiburan yang merusak. Jadi anak ini harus dijauhkan dari anak lain yang malas, yang suka hidup mewah berlebihan begitu. Jadi kalau ada temennya kok males, itu jauhkan dari yang seperti itu. Kok anak kecil kok bawa HP iPhone, buat apa? Kan nggak fungsi gitu kan. Kalau anak kecil pakai iPhone begitu kan nggak fungsi ya. Begitu. Kemudian juga anak ini dijauhkan dari bacaan atau komunitas yang menanamkan kepada cinta berlebihan terhadap urusan duniawi. Nah, ini penting ini para jemaah. Jadi ya tetap anak itu diajarkan untuk punya etos kerja yang bagus, untuk punya tanggung jawab ya, untuk senang bekerja ya, tapi diarahkan supaya anak ini tidak cinta duniawi secara berlebihan. Kemudian juga mereka ini harus jauhkan dari pergaulan yang menumbuhkan kecintaan terhadap urusan duniawi ya. Jadi hiburan ini kan macam-macam. Apakah orang itu tidak boleh menghibur diri? Boleh. Tapi kalau menghibur diri dengan sesuatu yang itu ya berlebihan, bahkan perbuatan maksiat, dugem, dunia gemerlap, ibu-ibu ya, clubbing, ya pergi ke klub begitu. Lah ini ya nggak seharusnya ini. Ya. Klub yang beneran klub atau klub ala-ala yang sekarang ini. Paham ibu-ibu ya? Nggak perlu saya jelaskan. Kan kayak gitu kan. Sound, horeg. Nah, ini kan ya ini kan low budget ini kan begitu. Maunya kayak gitu. Ini dijauhkan dari hal yang semacam itu. Komunitas-komunitas kayak gitu, mari kita jaga anak-anak kita dari hal tersebut. Kemudian juga perlu dibiasakan terkait hal yang baik, etika sosial misalnya. Jadi tidak tidur siang berlebihan. Karena kalau terlalu banyak tidur, ini menjadikan anak itu punya karakter males. Jadi kalau memang diarahkan tidur, pulang dari sekolah begitu tidur, tapi jangan lama-lama, ya, secukupnya. Itu. Kalau memang anak ini nggak mau tidur, ya nggak mau tidur, ya jangan disuruh tidur. Justru disuruh untuk memanfaatkan waktunya supaya lebih produktif, baca, belajar. Kalau mau, gitu. Tapi biasanya anak nggak tidur, main aja, gitu. Main HP apalagi begitu kan. Nanti waktunya ngaji ngantuk. Nah ini yang bahaya ini. Kemudian juga anak ini diajarkan supaya tidak membangga-banggakan makanan yang dia punya, supaya tidak membangga-banggakan pakaian yang dia pakai, supaya tidak menyombongkan, membangga-banggakan harta yang dimiliki oleh orang tuanya. Bapakku punya mobil, rumahku lo besar, ya. Nah ini hal yang seperti ini tidak seharusnya membangga-banggakan hal tersebut kepada temannya. Jadi kalau ada yang seperti itu langsung ditegur, tidak usah gitu. Kemudian juga diajarkan supaya punya sikap rendah hati, ya, tawadhu, ya, low profile tadi itu, menghormati orang lain. Kalau temennya misalnya kok dari kalangan ekonomi bawah, ya tetap diajarkan untuk hormat, untuk menghargai, untuk ya peduli dan seterusnya. Itu. Diajarkan juga bahwa kemuliaan itu adalah dalam memberi, bukan dalam meminta atau menerima. Nah, ini penting ini. Kadang misalnya anak begitu diajak ke rumah budenya, ke rumah kakek neneknya begitu. Ya, kadang orang tuanya itu malah ngajarin itu, minta uang sama uti, minta uang sama bude-bude, ini uangnya banyak. Nah ini nggak seharusnya seperti itu. Ya, dikasih tahu kalau diberi alhamdulillah, kalau nggak dikasih sudah nggak usah minta-minta gitu. Karena nggak bagus itu para jamaah. Jadi yang benar seperti itu, jangan malah diajarkan minta ke uti itu ya,
mas-masanya banyak itu. Tidak diajarkan seperti itu. Kemudian juga ini penting para jamaah, diajarkan supaya tidak mengambil barang orang lain tanpa permisi, tanpa izin, walaupun barang orang tuanya, walaupun barang saudaranya, walaupun barang di rumah, ya harus izin dan permisi, seperti itu. Kemudian diajarkan tentang tata krama, adab perilaku dan komunikasi. Ini juga penting ini. Misalnya etika pada saat duduk, pada saat berbicara, ini bagaimana? Di antaranya adalah, ya namanya anak itu kan kadang mungkin suka pilek ya ibu-ibu ya. Kalau misalnya keluar ingus, bagaimana ini? Maka pada saat membuang ingus itu tidak sembarangan, jangan di depan orang begitu. Apalagi pada saat makan. Nah ini jangan meludah sembarangan. Kadang anak kecil kan begitu, main ludah-ludahan begitu, dadu begitu. Temannya ngeludahin, satunya ngeludahin, saling meludah begitu kan. Nah ini diajarkan supaya tidak seperti itu. Kemudian juga ketika mengambil posisi duduk, ini tidak membelakangi orang lain, apalagi orang tua. Kemudian pada saat duduk, ini juga duduk dengan posisi yang sopan. Kakinya jangan bersilang. Jadi duduk di kursi kakinya bersilang begitu kan. Ya. Atau tangannya di bawah dagu. Nah ini jangan dibiasakan hal seperti ini, Ibu. Kemudian juga ini penting para jamaah. Ya. Di saat di majelis bareng orang banyak, anak ini diajarkan supaya tidak banyak bicara. Kadang kan ada anak ngomong aja begitu kan. Nah ini diarahkan gitu, diarahkan. Ini sebenarnya bakat gitu. Diarahkan untuk public speaking, ya, untuk berbicara hal yang baik, untuk bisnis misalnya tidak apa-apa. Tapi kalau ngomong gitu nggak ada arahnya begitu ya jangan. Sudah, jangan banyak omong kecuali yang bermanfaat gitu. Juga anak ini juga penting ini, para ulama mengajarkan supaya anak itu dilarang untuk banyak bersumpah, untuk bersumpah. Walaupun yang dia sampaikan itu fakta, walaupun yang dia bicarakan itu benar. Tiba-tiba ngomong wallahi, ini benar kayak gini. Walaupun kayak gitu, itu jangan dibiasakan ya. Bersumpah ya dengan nama Allah dan seterusnya. Itu sebaiknya dihindari hal yang seperti itu. Jadi kalau berbicara, itu berbicara yang seperlunya, secukupnya. Menjawab pertanyaan juga seperti itu. Seperlunya, secukupnya. Jangan berlebihan ya. Kemudian juga anak diajarkan untuk menghormati orang tuanya sendiri, orang tua yang lain ya, guru ya. Dengan cara kalau misalnya datang berdiri. Kalau mereka mau duduk memberi tempat. Kalau seandainya mau duduk itu duduk yang sopan di hadapan orang tua tersebut. Ini penting ini. Kemudian yang berikutnya adalah menjaga lisan ya, dan menjaga pergaulan. Anak ini dibiasakan supaya berkata-kata yang baik, menghindarkan perkataan yang kotor, perkataan yang mencela, perkataan yang menghujat. Hati-hati ini para jamaah. Saya itu pengalaman, pernah tinggal di Jakarta gitu. Pada saat itu anak saya masih 1. Jadi anak saya itu, ya kan kalau kontraktor itu kan ya rumah kecil tapi ada gerbangnya begitu. Jadi anak saya itu pengen keluar gitu, main sama teman-teman seusianya, tapi nggak saya bolehin. Kenapa para jamaah? Karena anak-anak kota, apalagi Jakarta ya, ngomongnya itu ngawur begitu. Kecil-kecil itu sudah ngomongnya binatang, kebun binatang disebut semua para jamaah. Kadang ngata-ngatain orang, ngatain bodoh, ngatain beko, ngatain tolol, kayak gitu itu biasa itu saya dengar itu di anak-anak kota di Jakarta itu para jamaah. Lah dihindarkan dari komunitas yang seperti itu. Ya. Kemudian juga ya omongannya ini tadi ditata, ya diajarkan untuk omong yang baik. Kemudian para jamaah, orang tua ini juga termasuk diantaranya guru ini punya peran, punya tanggung jawab untuk melarang anak-anak mereka ini berteriak. Jadi kalau ngomongnya teriak begitu, itu ditegur, jangan dibiarkan. Kemudian kalau mereka salah dan dihukum ya sudah, mereka harus menerima konsekuensi. Jangan memelas,
Jangan minta belas kasihan, dikasihani supaya nggak dihukum. Padahal sudah dikasih tahu kalau sebelumnya jangan melakukan tindakan tersebut. Ya. Dan ini penting. Yang berikutnya adalah anak ini tidak dipaksa untuk belajar terus-menerus non-stop. Ya, bangun tidur belajar, ini belajar, ini belajar, ini belajar. Kasihan. Ya. Jadi tidak dipaksa untuk belajar terus-menerus non-stop. Supaya apa? Supaya tidak mematikan semangat anak belajar, supaya tidak mematikan kecerdasan anak. Ada kasus ini, seingat saya di Cina, ya, di Tiongkok sana gitu, ada anak itu sejak kecil sama orang tuanya disuruh belajar, sehingga dia itu jadi lulusan university termuda. Ya, harapan orang tuanya, anak ini supaya nanti dapat pekerjaan yang bagus, orang tuanya sudah menikmati hari itu tua. Tapi anak ini ternyata dia karena tertekan begitu, dia ya lulus bagus begitu. Tapi setelah lulus university, ya dia nggak mau kerja, jadi tanggungan orang tuanya. Pengen balas dendam. Sudah, saya sekarang pengen istirahat. Dulu pada saat saya masih kecil saya disuruh belajar terus. Nah, ini kasus ini para jemaah. Jadi ya tetap anak dimotivasi untuk belajar. Sesekali mungkin dikasih hiburan yang baik, itu enggak apa-apa. Tapi kalau terus-menerus itu tidak seharusnya seperti itu. Kemudian anak juga diajarkan supaya taat kepada orang tua, taat kepada guru, diajarkan hukum-hukum syariat yang wajib diketahui. Anak juga perlu untuk ditakut-takuti ya terkait perbuatan tercela, mencuri, bohong, makan yang diharamkan. Ya, ini perlu dikasih tahu, ini jangan, ini perbuatan pelakunya berdosa, dan orang yang berdosa ini kalau tidak bertaubat maka dia masuk neraka. Itu kayak gitu ya ungkapannya ya, bukan dibilang dosa awakmu, jangan. Karena anak kalau masih kecil dia tidak berdosa. Jadi anak itu ketika melakukan perbuatan dosa, perbuatannya dosa. Tapi anaknya tidak dikatakan mendapatkan dosa karena dia belum mukallaf. Jadi jangan bilang masuk neraka kamu nanti. Enggak, itu enggak benar para jamaah. Bilangnya seperti apa? Kita katakan orang yang mengerjakan perbuatan A, B, C, D dari perbuatan maksiat, berbohong, mencuri, ya, menzalimi orang lain, orang ini dia berdosa. Kamu jangan melakukan perbuatan itu, nah. Begitu. Nah, ini kata-katanya saja yang perlu diubah para jamaah. Jadi itu. Bagaimana kalau seandainya anak ini menunjukkan sikap yang baik, akhlaknya kok bagus, kok nurut, kok santun, kok jujur dia, maka di sini perlu diapresiasi, diberikan penghargaan, diberikan pujian. Tapi jangan pujian terus begitu ya, dikit-dikit pujian, ngentut pujian, gitu kan. Nah, ini kan berlebihan ini para jamaah. Akhirnya apa? Anak ini tumbuh dengan halus, dengan kondisi haus validasi, butuh pengakuan gitu. Stres nanti jadinya kalau dia nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, stres nanti jadinya. Ya. Kemudian ketika anak melakukan kesalahan sekali, maka ini dimaafkan, ya, dan tidak dibuka aibnya. Ini kadang orang tua ini rodok memang, agak-agak begitu. Anaknya salah begitu, anakku itu bu, lo seneng ini, ya, menghibai anaknya sendiri, membicarakan keburukan dan kejelekan anaknya sendiri di hadapan orang lain gitu, majlisul ghibah anak-anak mereka. Nah ini nggak seharusnya para jemaah. Jadi kalau melakukan kesalahan sudah dikode pahami, sudah ya dimaafkan, ya jangan dibuka aibnya. Dan kalau menegur ya, kalau ngasih tahu itu sebaiknya juga rahasia, dua-duaan, jangan di hadapan orang banyak, jangan di hadapan teman-temannya, jangan di hadapan saudara-saudaranya. Ini kan menurunkan derajat anak ini di hadapan orang lain ini kan. Anak ini jadi runtuh gitu kan, wibawanya ini di hadapan kawan-kawannya dan orang-orang yang ada di majelis pada saat itu. Jadi kalau seandainya anak ini mengulangi kesalahan, ditegur secara personal, secara rahasia. Kemudian juga kalau menegur ini jangan sering-sering, disalahkan begitu. Jangan sering-sering. Ya, ini juga ya
nasihat buat kita sekalian ya. Kadang orang tua ini memang tanggung jawabnya berat gitu. Kita kadang pengen yang terbaik buat anak, tapi kadang kita juga ya emosional, kita mungkin capek, kita juga mungkin segera selesai ya. Kita kadang tidak mempertimbangkan perasaan anak ya. Pada akhirnya syariat menata ini para jamaah, ini mungkin evaluasi buat kita bersama. Jadi jangan terlalu sering menegur anak. Kenapa? Supaya anak itu tidak terbiasa dengan celaan. Akhirnya menjadi kebal. Menjadi kebal. Terus biasa dilono, jadi nggak ngefek akhirnya. Jadi jangan sering-sering. Ya. Kemudian juga sesekali diberikan hukuman ya yang ringan sesuai dengan kadar kesalahan. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Kadang mungkin dikurung di kamar, gitu. Tapi itu dikasih makan ibu-ibu ya, gitu. Itu. Jadi tadi sudah kita sebutkan anak kecil ini ya terkait sekarang ini hukuman ini gimana ini rinciannya ini? Ya para ulama mengatakan hukuman ini boleh, hukuman fisik ya yang kita maksud di sini. Hukuman fisik ini hukumnya adalah boleh, tetapi ada ketentuannya dan dalam kondisi tertentu. Misalnya anak kalau masih kecil ya sudah memahami alasan kenapa dia dihukum, kenapa dia dipukul, maka orang tua di sini boleh menegur secara verbal, boleh memukul ringan jika memang anak ini melakukan kesalahan besar, ya. Mencaci orang lain tanpa alasan, ya begitu. Tapi kalau masih kecil 1 tahun, tidak paham, tidak ngerti, maka tidak dipukul karena dia nggak ngerti maknanya apa dia dihukum. Dan pukulan ini kalau seandainya dipukul itu tidak sampai melukai, tidak sampai ya menjadikan anak ini cacat seumur hidup. Ya, jadi dipukul dengan pukulan yang seperlunya, bukan di smackdown para jamaah. Nah, ini hati-hati ini. Dan ini penting juga, jangan memukul muka. Nah, ini yang sedang viral ini, tidak boleh memukul wajah, haram hukumnya. Ya. Dalam hadis disebutkan idza daraba ahadukum falyattaqil wajh. Jika salah seorang di antara kalian memukul, maka jangan memukul wajah para jamaah. Tidak boleh memang. Memukul wajah itu tidak boleh. Ya. Memukul wajah, memukul bagian-bagian tubuh yang berbahaya, yang mematikan, itu tidak boleh. Seperti itu. Dan pukulan ini adalah sekadarnya. Sekiranya membuat anak ini jera dari perbuatan buruk. Seperti itu. Kalau orang tua sudah ada izin dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Kalau guru bagaimana ini? Nah, ini juga lagi viral ini para jamaah. Kalau guru bagaimana? Guru ini hanya boleh memukul jika ada izin belak-belakan, izin yang eksplisit dari orang tuanya. Jadi orang tuanya begini, ketika masrahkan anaknya, Bu, Pak, ini anak saya, mohon jenengan bimbing, jenengan bina, jenengan didik, silahkan, kalau memang perlu dipukul, silahkan pukul. Nah, ini berarti sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan SIM, surat izin memukul. Ya, jadi seperti itu harus dapat izin terang-terangan. Kalau sekedar pasrah tok, itu tidak cukup para jamaah. Kalau orang tuanya bilang, ini anak saya tolong dididik, tolong diajari, itu belum mendapatkan izin berarti. Ya, diserahkan untuk belajar, itu tidak otomatis izin untuk boleh memukul para jamaah. Nah, ini penting ini. Ulama menyebutkan seperti itu. Dan guru juga tidak boleh memukul berdasarkan kebiasaan. Biasanya itu nek dipasrah niku oleh dikepuk, tidak boleh mengambil hukum berdasarkan itu. Harus mendapatkan izin belak-belakan dari orang tuanya. Ya. Dan memukulnya kapan guru ini? Kalau sudah mendapatkan izin dari orang tuanya dalam kondisi tertentu. Misalnya anak melakukan tindakan yang parah, mencuri, menghina, menyakiti guru misalnya, itu boleh mukul. Gitu. Ya. Pelanggaran-pelanggaran berat tadi itu ya. Dan itu pun harus ada bukti. Kalau mencuri harus ada buktinya. Kalau menghina atau menyakiti orang lain juga harus ada buktinya. Jangan ada laporan begitu tiba-tiba langsung dipukul. Enggak, bukan seperti itu. Dan untuk kalau memukul ini ada batas maksimalnya. Kalau anaknya ini anak merdeka, bukan anak budak,
maka ini pukulannya adalah maksimal 40 pukulan. Kalau yang Buddha ini 20 pukulan begitu. Dan pada saat memukul itu tidak boleh terlalu tinggi, diangkat tangannya. Kalau tangannya itu tinggi, kan semakin sakit gitu. Jadi jangan tinggi-tinggi kalau angkat tangan pada saat mau memukul ini. Kemudian pukulan ini harus diyakini dapat memberikan efek jerah. Kalau seandainya sudah tidak ada efek jerah, maka nggak usah dipukul, nggak ada gunanya berarti kan. Capek, kesel, tangan yang mukul juga sakit dan seterusnya. Begitu para jamaah. Pukulannya ini adalah pukulan yang mendorong anak untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Kalau seandainya satu pukulan sudah cukup, anak sudah kapok, sudah, jangan dipukulin terus, begitu. Ya. Jangan ditambah. Ya. Begitu. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau emang perlu ditambah ya ditambah. Satu pukulan kok masih menter begitu, ditambah lagi gitu, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan para ulama itu mengatakan, jadi seorang ayah itu masih punya hak alias boleh untuk mendidik anaknya dengan cara yang layak, meskipun anak itu sudah berusia 30 tahun. Boleh dipukul para jamaah. Kalau anaknya ndablek sudah besar, 30 tahun ini kan sudah dewasa ini kan. Itu orang tua itu masih boleh memukul. Sekarang kita akan sebutkan beberapa contoh kasus ya. Misalnya ada anak mumayyiz ya. Kemudian mencaci maki ibunya. Ibunya sudah masak capek-capek begitu, kemudian mungkin masakannya nggak cocok. Nah, kemudian kok mencaci maki ibunya, ibu iki goblok misalnya, naudzubillah ya. Ini jangan dibiarkan ini. Bapak ini harus ambil sikap yang tegas, begitu. Ya, tidak boleh diam, harus ditegur dengan teguran yang keras. Ya. Kalau dibiarkan, ini merupakan kelalaian dalam mendidik. Jadi kalau anak itu berani sama ibunya, bapaknya jangan diam saja, ya, ditegur. Kalau anak durhaka bagaimana? Ya, boleh, tadi sudah kita sebutkan, boleh dipukul. Dengan catatan pukulan ini memberikan efek jerah. Tapi kalau pukulannya ini tambah memperburuk keadaan, ya sudah, jangan dipukul. Tidak boleh dilakukan. Ada alternatif lain, boleh dikurung di kamar, ya, selama tidak membahayakan fisik dan mental. Itu boleh para jamaah. Kemudian tadi sudah kita sebutkan, kalau meninggalkan sholat itu ada ketentuan dipukul ya. Kalau kurang dari 10 tahun, ini boleh dipukul ringan sebagai pendidikan, tapi tidak wajib ya. Tapi kalau sudah 10 tahun atau lebih, maka ini harus dipukul kalau memang memberikan efek. Kalau dia meninggalkan sholat. Nah, kalau belum mayyiz, ya nggak sholat ya, nggak usah dipukul, nggak ada gunanya. Nah ini bagaimana kalau itu anak kita atau murid kita? Bagaimana sekarang anaknya orang lain, para jamaah? Kadang antara anak bertengkar, ya, antara anak rebutan mainan. Ini bagaimana ini? Ya, terkait anak lain ini kita tidak boleh memukul anaknya orang lain, meskipun anak itu sudah menyakiti anak kita. Ya, kenapa? Karena yang punya kewajiban untuk mendidik anak tersebut adalah siapa? Orang tuanya sendiri. Jadi kalau seandainya ada kejadian, naudzubillah, antar anak berantem, jotos-jotosan, ya, tendang-tendangan begitu, sikut-sikutan, sampai bonyok misalnya, atau bahkan nggak sampai kayak gitu ya. Nah, maka bagaimana? Ya kita amankan anak kita. Jangan malah ngerewangi anak kita. Ayo tonjokkan tak rewangi le. Oh ini bapaknya nggak teredukasi ini. Kita amankan anak kita. Kemudian kita panggil, Pak, anak sampean, Pak. Ya, jadi sampaikan kepada ayahnya supaya ayahnya mendidik anak tersebut. Jangan kita, karena bukan tanggung jawab kita para jemaah. Gitu. Kemudian ada prioritas. Ini saya sebutkan secara ringkas. Berapa menit ya? Ya. Ada hal-hal prioritas yang perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita, terutama masalah akidah ya para jemaah. Ya. Pokok-pokok akidah Islam yang ini wajib diketahui oleh setiap muslim, baik awam maupun ulama. Di antaranya adalah keyakinan bahwasanya Allah itu esa, tunggal, tidak berawal, tidak berakhir, tidak menyerupai makhluk. Allah itu bukan benda, Allah itu tidak berarah, Allah itu ada tanpa
tempat. Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna, kudroh, ya, berkuasa, irodah, berkehendak, sama mendengar, basor melihat, berilmu, hidup, ya, sifat kalam dan seterusnya. Kemudian diajarkan juga bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, lahir di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, wafat dan dimakamkan di sana. Allah juga mengutus para nabi yang lain. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam. Sampai Nabi Muhammad mereka semuanya beragama Islam. Allah juga menurunkan kitab suci. Ya. Allah juga menciptakan makhluk yang namanya malaikat. Bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak beranak pinak. Ya. Hanya mengerjakan perintah Allah. Tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu dan diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diajarkan juga kepada anak-anak kita bahwa semua yang bernyawa, semua makhluk hidup itu pasti akan mendapati yang namanya kematian, dan mereka ini akan dibangkitkan kembali. Jadi ada kematian, ada kebangkitan, ada penggiringan, itu diajarkan kepada anak-anak kita. Diajarkan ada tempat bagi orang-orang yang beriman untuk menerima balasan yang dinamakan dengan surga. Ada tempat bagi orang-orang yang kafir dan juga sebagian orang-orang yang bermaksiat, ya, untuk mendapatkan siksa namanya neraka. Itu diajarkan para jamaah. Ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya itu dalam agama kita diistilahkan dengan kafir, non muslim, ya, dan tidak akan masuk surga. Nah, itu diajarkan. Itu seperti itu. Ya, ini diajarkan, ini penting ini. Jadi itu para jamaah, ya, prinsip pendidikan Islam secara umum yang tentunya ini memberikan pemahaman kepada kita, ketegasan kepada kita bahwasanya mendidik anak ini adalah proses, dan proses ini memerlukan keseimbangan antara kelembutan dan ketegasan, ya. Jadi hukuman fisik ini bukan yang diutamakan memang, tetapi pilihan yang harus dilakukan dengan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab, ada tata keramanya, ada batasannya, ya, sesuai dengan ketentuan syariat. Dan tentunya zaman sekarang ini kan semakin modern, ya. Kita ini banyak tantangan, ya, banyak tantangan. Apalagi ya ini saya ini kan orang tua baru ini kan. Kalau panjenengan mungkin sudah banyak makan asam garam begitu kan, sudah mentas semua anak-anaknya begitu. Kami ini yang sekarang ini masa-masa yang banyak tantangan ini, gadget, gitu kan, AI, ya, dan seterusnya, ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menjadi kompas moral bagi orang tua dan para pendidik supaya tidak terjebak dalam dua kutub ekstrim. Ada yang terlalu keras, ada yang terlalu permisif, gitu ya. Oh boleh nak, oh baik nak, gitu. Akhirnya dikalahi oleh anak, seperti itu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pertolongan, dan supaya